Tante Kesia dalam ibadah anak online. Pagi hari ini sesuatu yang berbeda tentunya ya, karena kita menyambut kemerdekaan negara Indonesia. Usia negara Indonesia saat ini berapa? 75 tahun. Ya, satu usia yang cukup dewasa ya untuk bisa terus berkarya bagi negara dan bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai ibadah online saat pagi hari ini, siapkan Alkitab masing-masing, taruh di tempat yang bisa kalian jangkau. Kalian berpakaian yang rapi, yang masih belum berganti baju, silahkan ganti baju. Tante Kesia pagi hari ini menggunakan baju merah putih, ya, supaya semakin semarak suasana kemerdekaan negara Indonesia. Terus mengikuti ibadah online saat pagi hari ini dengan fokus, dengan tertib dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus beserta, kita akan segera mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan nyanyikan satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Berdoa sama-sama, kalian tutup mata dan lipat tangan, kita akan segera mulai ibadah saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang malam, bahkan sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan beserta dengan kami dan kami boleh menikmati di dalam ibadah anak online ini. Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus yang beserta dengan kehidupan kami. Ini menjadi doa kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Pam. Pagi ini kita akan beribadah bersama-sama. Ngomong-ngomong teman-teman, sepertinya kita kedatangan seorang yang tampang kenal, pernah muncul beberapa minggu yang lalu. Ada yang tahu tidak siapa namanya? Oh, kalau tidak salah namanya Noel.
Benar ya namamu Noel? Iya. Apa kabar Noel? Baik, Papa. Wow, hari ini kita akan ibadah bersama-sama ya. Noel, bantu iringi Pang-Pang bernyanyi ya. Oke, Papa. Oke, kita akan mulai bernyanyi. Teman-teman semua, mari kita menyanyikan lagu Aku Bisa. Musik. Benar tidak Noel? Iya, benar. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Duduk di Kaki Yesus. Yesus
anak-anak. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Kalian lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan, supaya kami tetap konsentrasi dan kami fokus pada apa yang Tuhan firmankan. Berkati kami semua Tuhan, dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang baik, pagi hari ini kita kembali dalam ibadah anak online. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Asik, sudah siap semua ya? Olehnya duduk dengan tenang dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini, Tante Kesia akan menyampaikan tentang kreatif. Menjadi anak yang kreatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kamu bisa tahu bagaimana kreativitas Tuhan ketika Dia menciptakan dunia ini. Semua kisah itu ada di dalam Kejadian pasal 1. Allah mengatur sedemikian rupa ketika Dia menciptakan dunia ini. Bukan sembarangan, tetapi dalam urutan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, itu teratur dengan rapi dan itu sangat kreatif. Bagaimana Allah menciptakan tumbuhan, bagaimana Allah menciptakan hewan, bagaimana Allah menciptakan berbagai macam bunga, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Coba ketika kalian keluar dan kalian melihat berbagai macam tumbuhan yang ada, coba perhatikan, apakah ada daun yang sama? Tentu tidak. Itu bukti kreativitas Tuhan. Ketika kamu bertemu dengan teman-teman, kamu bisa perhatikan bagaimana warna rambut mereka. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sedikit kemerahan. Wah, banyak sekali ya. Kalau kita keluar negeri, kita menjumpai orang-orang yang berambut pirang. Itu juga bukti kreativitas Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Allah yang kreatif itu, Allah juga yang mengaruniakan kreativitas kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kamu. Ada satu kisah yang menarik, kita ikuti bersama ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membangun satu tempat ibadah yang disebut dengan tabernakel. Untuk membangun tabernakel ini bukan sesuatu yang gampang anak-anak, karena Allah memberikan satu rincian yang detail, satu petunjuk yang sangat rumit. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa mengenai tirai, mengenai panjangnya, mengenai bahan-bahan yang dipakai untuk peralatan yang ada di dalamnya. Bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tabernakel ini, Allah memberikan petunjuk kepada Musa dengan sangat detail. Dan itu tidak boleh dilewatkan. Namun, Tuhan yang maha kreatif itu juga tidak membiarkan Musa untuk kebingungan. Olehnya, di dalam Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35, kalian bisa buka di sana. Judul perikopnya adalah pengangkatan Besaliel dan Aholiab. Allah memberikan kepada Besaliel dan Aholiab ini roh keahlian, pengertian, pengetahuan tentang berbagai macam pekerjaan, bahkan roh untuk mengajar. Allah yang maha kreatif itu
memberikan kemampuan dan keahlian kepada Bezaliel dan Aholiab untuk bisa membentuk perkakas-perkakas yang dibutuhkan di dalam tabernakel itu. Dan kalau kalian baca, segala perkakas yang ada di sana terbuat dari emas murni. Dan itu bukan potongan-potongan barang, tetapi semuanya utuh yang diukir, yang dibentuk. Bahkan Tuhan juga mengaruniakan keahlian kepada Aholiab dan Bezaliel untuk bisa mengatur susunan tirai-tirai yang ada di dalam tabernakel. Wah, hebat sekali ya. Dan tabernakel itu pun jadi dengan luar biasa indahnya. Ketika dilihat dari atas, tabernakel itu sangat indah sekali. Itu bukti bahwa Allah itu kreatif dan Allah memberikan kreatif itu kepada Bezaliel dan Aholiab. Mungkin ada di antaramu yang bisa menyanyi. Tuhan mengaruniakan suara yang indah. Kamu bisa pakai suaramu untuk memuji Tuhan. Bahkan untuk bisa memberkati banyak orang. Melalui suara indahmu, mungkin orang lain bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Orang lain bisa merasakan, menikmati setiap lagu yang kamu nyanyikan. Ada juga mungkin di antara kamu ada yang bisa memainkan alat musik. Ayo belajar. Karena Tuhan sudah memberikan talenta itu kepadamu. Kamu bisa gunakan itu untuk pelayanan di gereja. Kamu juga bisa menggunakan itu nantinya untuk bisa menciptakan sebuah lagu. Itu adalah bukti kreatif yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mungkin kamu gak bisa nyanyi, kamu gak bisa main musik, tapi kamu suka sekali dengan olahraga. Ayo, siapa yang suka dengan main basket? Kamu bisa berlatih loh. Kalau kamu memang hobi bermain basket, kamu latihan terus. Supaya siapa tahu kamu bisa mengikuti setiap lomba-lomba yang ada. Dan kamu bisa menjuarainya. Wah, itu luar biasa sekali. Ada yang suka baca buku di sini? Siapa yang suka baca buku? Dengan baca buku, kamu bisa mengerti banyak hal. Kamu bisa mendapatkan banyak informasi. Bahkan, kamu bisa juga loh menulis buku. Ayo, siapa yang suka menulis buku? Kirim cerpennya ke Tante Kesia. Nanti Tante Kesia bantu untuk bisa mewujudkan impianmu menjadi penulis buku. Ada yang suka bermain dengan Lego, menyusun rumah, membuat hotel, membuat bangunan-bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Wah, itu juga talenta yang Tuhan buat di dalam dirimu, yang Tuhan percayakan untuk kamu kembangkan. Siapa tahu, kelak kamu bisa menjadi arsitek yang luar biasa. Atau mungkin ada di antara kamu yang suka dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam uji coba prakarya yang ada. Kamu juga bisa melakukan banyak hal dengan kemampuanmu ini. Mengapa sih sabun itu berbusa? Seperti beberapa minggu yang lalu, Tante Kesia pernah memberikan satu aktivitas, yaitu campuran antara cuka dan soda kue, sehingga menghasilkan karbon dioksida yang bisa untuk mengembangkan balon. Mungkin kamu menyukai hal ini. Kelak kamu bisa menjadi saintis yang terkemuka. Atau ada di antara kamu yang ingin jadi astronot. Kamu suka sekali melihat bintang. Kamu suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa. Tidak masalah,
itu adalah mimpimu. Dan itu adalah kemampuan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Anak-anak yang baik, hari ini kita menyambut kemerdekaan negara Indonesia yang akan berulang tahun esok hari, usia 75 tahun. Kamu tahu apa simbol ulang tahun negara Indonesia yang ke-75 ini? Tante Kesia tampilkan di gambar ya. Wah, ini adalah satu bentuk kreativitas dari anak bangsa. Mereka membuat simbol-simbol seperti ini. Berbagai macam artinya. Ada yang simbol tentang fokus. Ada simbol tentang kemajuan. Ada simbol tentang global. Tentang merata, tentang kokoh, tentang progres, tentang efisien. Ada simbol gotong royong, ada simbol maritim, dan ada simbol berkembang. Itu semua dibuat oleh anak bangsa. Dengan tujuan apa? Di kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini, Indonesia bersatu demi kemajuan bangsa dan negara, menyatukan berbagai macam aspek yang ada di negara kita ini untuk bisa bersatu, mendukung negara ini untuk maju, untuk berkembang. Sekalipun ada pandemi COVID-19, tetapi negara yang bersatu, negara itu mampu maju, mampu berdiri kokoh di tengah situasi apapun. Nah, anak-anak yang baik, apa yang bisa kamu lakukan untuk bangsa dan negara ini? Kamu bisa belajar dengan baik. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kamu bisa mengembangkan talentamu. Suatu kali kelak, kamu bisa pakai kemampuan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk bisa membangun bangsa dan negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berkembang, menjadi negara yang kreatif, menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan boleh disenangkan oleh hidupmu. Karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan yang siap berdiri bagi bangsa dan negara ini. Yuk, kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun Indonesiaku. Tuhan memberkati Indonesiaku. Hitungan ketiga mulai ya. Kalian boleh berteriak di rumah. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Tuhan memberkati Indonesiaku. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Tuhan Yesus memberkati Indonesiaku. Satu ayat terakhir sebelum kita akan berdoa di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-29. Kalian buka Alkitabmu, Tante Kesia akan tunggu. Sudah ketemu? Amsal 22 ayat yang ke-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Anak-anak yang baik, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kreatif. Dan Dia memberikan roh kreativitas itu di dalam setiap manusia, termasuk kamu, yang berupa talenta atau kemampuan. Talenta atau kemampuan itu bisa kamu kembangkan, dan kelak kamu bisa cakap menggunakannya. Sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa bukan di hadapan orang-orang yang hina, tetapi kemampuan dan talentamu kelak akan terlihat di hadapan para raja-raja. Dan orang yang melihat setiap kemampuanmu itu akan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang maha kreatif. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan roh yang kreatif itu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini, melalui firman-Mu, biarlah kami boleh diingatkan dan kami boleh bersemangat di dalam mengembangkan setiap talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan,
kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu bisa kami gunakan untuk Tuhan. Dan juga bisa kami gunakan kelak untuk membangun bangsa ini, membangun negeri ini menjadi Indonesia yang maju, menjadi Indonesia yang berkreatif, menjadi Indonesia yang bisa berdampak bagi negara-negara yang lain. Pakai kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang kami. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa kita akan terus beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati kalian, terus bersemangat, tetap setia mengiring Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan juga jangan lupa untuk terus bersemangat di dalam belajarmu ya. Raih cita-citamu. Kamu bisa mengembangkan segala talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.